Halo semuanya, selamat datang to Filler. Saat ini sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas dengan wilayah barat. Kita berdoa semoga berakhir dengan damai, karena setiap peperangan hanya menyisakan kesedihan dan penderitaan. Seperti film yang akan Stufil bahas kali ini yang berjudul Grave of the Fireplace. Setidaknya sekali seumur hidup kalian harus nonton film ini. Film ini menceritakan dampak kesengsaraan akibat Perang Dunia Kedua yang akan membuat kalian termehek-mehek. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Jika sudah, langsung ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Seita yang sedang sekarat karena kelaparan. Akibat tak mendapat pertolongan, akhirnya dia meninggal. Dan dia bertemu lagi dengan adiknya yang sudah duluan meninggal. Oke, mari kita mulai bagaimana semua ini bisa terjadi. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Jepang saat itu sedang berperang melawan Amerika. Dan terdengar suara sirene yang menandakan bahwa akan ada serangan udara dari pasukan Amerika. Warga yang panik pun berlari menyelamatkan diri. Terlihat Seita serta Setsuko dan ibunya yang sedang mengubur cadangan makanan dan beberapa pakaian. Dan sang ayah Seita merupakan perwira angkatan laut Jepang yang sedang bertugas. Seita meminta ibunya untuk segera pergi ke tempat pengungsian. Tak lama Seita dan Setsuko pergi untuk menyusul ibunya. Namun naas, serangan udara datang begitu cepat dan membuat rumah dan seluruh wilayah di sana hancur terbakar. Seita pun berlari menyelamatkan diri sambil menggendong adiknya. Dan banyak warga yang meninggal dan berlindung dari serangan itu. Seita dan Setsuko lolos dari serangan itu. Seita tampak sangat kelelahan. Gemetar seluruh tubuh adiknya sambil memegang erat tangan kakaknya. Dari kejauhan terdengar ledakan demi ledakan. Jerit tangis warga yang ketakutan dan korban yang berjatuhan. Setelah serangan udara berhenti, Seita dan Setsuko melihat kota mereka hancur. Porak-poranda tak tersisa akibat serangan bom tersebut. Kemudian ada pengumuman kepada warga untuk mengungsi dan mendapatkan perawatan di sekolah. Sesampai di sekolah, Seita bertemu dengan bibinya. Bibinya pun mengatakan jika sang ibu terluka parah. Sontak, Seita pun berlari ke dalam sekolah untuk mencari ibunya. Seita melihat ibunya yang mengalami luka bakar yang sangat parah. Lalu keesokan harinya takdir pun berkata lain. Ibunya tak bisa tertolong dan harus meregang nyawa. Dan Seita pun memutuskan untuk tinggal bersama bibinya untuk sementara waktu. Seita tiba di rumah bibinya, di mana Setsuko sudah berada terlebih dahulu di sana. Dan Setsuko menanyakan di mana sang ibu berada. Namun Seita berbohong dan mengatakan jika ibunya masih hidup. Dan suatu saat Setsuko akan diajak untuk menjenguk sang ibu. Hari demi hari berlalu. Cadangan makanan yang semakin menipis membuat bibinya merasa bahwa Seita dan Setsuko hanya sebagai beban keluarga. Dan hingga pada akhirnya Seita pun memutuskan untuk pergi. Dan tinggal di sebuah goa perlindungan di pinggiran danau dan jauh dari keramaian. Di sana ia membeli bahan makanan dari petani dengan uang peninggalan dari mendiang ibunya. Pada malam harinya mereka menangkap banyak kunang-kunang agar bisa menerangi mereka di dalam gua. Dan pada saat pagi hari kunang-kunang tersebut mati, lalu Setsuko menguburnya. Setsuko yang sedang menggali tanah mengatakan kepada kakaknya bahwa ia sedang menggali kuburan untuk ibunya yang telah meninggal. Mendengar apa yang dikatakan adiknya membuat Seita tak kuasa menahan air matanya. Berita kematian ibunya yang ia tutupi selama ini dibongkar oleh bibinya sendiri. Dan Seita pun berjanji akan membawa Setsuko ke tempat makam sang ibu. Padahal abu sang ibu berada di kotak kayu yang ia simpan di dalam goa. Hari terus berganti. Seita habiskan waktunya untuk merawat Setsuko yang pada saat itu mulai terserang berbagai macam penyakit. Bahan makanan yang telah habis membuat Seita dan adiknya kelaparan. Karena tak ada pilihan, Seita terpaksa mencuri makanan di ladang petani. Hingga akhirnya Seita ketahuan mencuri oleh pemilik ladang.
dan kemudian ia dibawa ke kantor polisi. Beruntungnya Seita dibebaskan oleh polisi tersebut, karena pemilik ladang sudah menganiaya Seita sampai babak belur. Di luar, Setsuko sudah menunggu Seita. Setsuko bertanya bagian tubuh mana yang sakit agar ia bisa memanggil dokter dan mengobati lukanya. Setsuko seolah ingin membantu untuk menguatkan hati sang kakak. Mendengar apa yang diucapkan oleh Setsuko membuat Seita tak kuat menahan air matanya dan memeluk adiknya dengan penuh rasa haru. Saat Amerika mengebom kota, justru momen ini dimanfaatkan oleh Seita untuk mencuri makanan dan mencuri barang agar bisa ditukarkan dengan makanan. Saat Seita mengambil uang yang tersisa di bank, nasabah lain memberitahu jika Jepang sudah menyerah, dan tentunya armada perang yang dimana sang ayah berada juga hancur. Waktu terus berlalu. Kondisi Setsuko pun semakin hari semakin memburuk. Berbagai cara telah Seita lakukan demi menolong adiknya yang sedang sakit dan kelaparan. Namun takdir berkata lain. Setsuko pun akhirnya pulang ke hadapan sang pencipta. Keesokan harinya, Seita mengkramasi jasad adiknya, lalu memasukkan abu adiknya ke dalam kotak permen milik Setsuko. Dan film pun diakhiri dengan ucapan Seita kepada adiknya, "Sudah saatnya untuk tidur," yang menandakan penderitaan mereka telah berakhir. Setelah melihat film ini, semoga dunia selalu damai dan tak ada lagi peperangan yang hanya menyisakan kepiluan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.